Shalom, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kita bersyukur pada hari ini kita bisa kembali bersama-sama beribadah kepada Tuhan kita. Mazmur 92 ayat 1-2 berkata, Mazmur, nyanyian untuk hari Sabat, adalah baik untuk menyanyikan syukur kepada Tuhan dan untuk menyanyikan mazmur bagi namamu, ya yang Maha Tinggi. Mari kita bersama-sama menaikkan pujian ini sambil bangkit berdiri. Kita mau meninggikan nama Tuhan kita yang esa. Kita berkata, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, menara kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih Tuhan itu selama-lamanya, dari sekarang sampai selama-lamanya. Mari kita dengan hati yang penuh ucapan syukur, kita menaikkan pujian ini sekali lagi. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku.
kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih atas anugerah-Mu yang begitu melimpah di dalam kehidupan kami. Terima kasih atas kasih-Mu yang begitu setia kepada kami semua. Pada hari ini kami bersyukur kami sudah diberikan kesempatan untuk kembali beribadah di rumah-Mu. Bapa, berkatilah ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Biarlah ibadah ini dan pujian-pujian yang kami naikkan bisa menyenangkan hati-Mu dan memuliakan-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kasih Allah begitu besar kepada kita semua. Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal untuk menyelamatkan kita dari hukuman maut. Kita yang dulu binasa telah diselamatkan, namun bukan karena apa yang kita sudah perbuat, namun apa yang Kristus sudah perbuat. Mari kita naikkan pujian ini. Yet not I, but through Christ in me. What gift of grace is Jesus my Redeemer? There is no more for heaven now to give, 'cause He is my joy, my righteousness and freedom, my steadfast love, my deep and boundless peace. To this I hold, my hope is only Jesus, for my life is wholly bound to His. Oh, how strange and divine, I can sing all is mine, yet not I, but through Christ in me. The night is dark, but I am not forsaken, for by my side the Savior He will stay. I labor on in weakness and rejoicing, for in my need His power is displayed. To this I hold, my shepherd will defend me. Through the deepest valley He will lead. And oh, the night has been won, and I shall overcome, yet not I, but through Christ in me. No fate I dread, I know I am forgiven. The future sure, the price it has been paid. For Jesus bled and suffered for my pardon, and He was raised to overthrow the grave. To this I hold, my sin has been defeated. Jesus now and ever is my plea. All the chains are released, I can sing, I am free, yet not I, but through Christ in me. Mari bersama-sama kita katakan, Yesus, aku mau ikut Engkau seumur hidupku. With every breath, I long to follow Jesus, for He has said that He will bring me home, and day by day I know He will renew me until
the throne. To this I hold, my hope is only Jesus. All the glory evermore to Him. When the race is complete, still my lips shall repeat, yet not I, but through Christ in me. And the race is complete, still my lips shall repeat, yet not I, but through Christ in me. Yet not I, but through Christ in me. Yet not I, but through Christ in me. Tiada kata yang lain yang kami bisa ucapkan Tuhan kepadamu selain mengucapkan syukur kepadamu. Di tengah-tengah kehidupan kami yang menghimpit Tuhan, yang tidak menentu ini, kami sesungguhnya Tuhan mengalami kelelahan. Kami sesak Tuhan. Kadang-kadang Tuhan kami merasakan kegelapan. Apa yang sudah Engkau kerjakan di kayu salib itu bagi kami Tuhan, membebaskan kami. Seringkali Tuhan kami menjalaninya dengan terseok-seok. Kami bukan berjalan bahkan berlari, tetapi kami merangkak Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Kalau kami menjalani kehidupan kami ini Tuhan dengan diri kami sendiri, dengan kekuatan kami sendiri, dengan rancangan-rancangan kami sendiri, dengan ambisi-ambisi kami sendiri Tuhan. Kami tidak melibatkan Engkau. Sehingga Tuhan kami tersesat, kami kebingungan, kami cemas Tuhan. Kami lupa untuk mencari Engkau. Kami asik dengan kehidupan kami. Kami lupa beristirahat di dalam Engkau. Kami lupa berhenti Tuhan. Kami terus bergerak entah kemana. Mungkin kami seperti hamster yang terus menerus berputar dan berusaha berputar. Tapi kami kelelahan. Tuhan, inilah kami datang di hadapan-Mu. Kami ingin mendapatkan kelegaan. Kami ingin mendapatkan perhentian. Sehingga Engkau sekali lagi Tuhan menyegarkan kami. Memenuhi kami. Mengutus kami kembali. Terima kasih Tuhan untuk pengampunan-Mu, kelegaan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Saudara, bersama dengan segala gereja dan segala abad, kita mengungkapkan pengakuan iman kita berdasarkan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita bersama-sama mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita meminta Roh Kudus untuk memimpin hati kita, untuk membuka telinga, mata hati, dan pikiran kita, supaya kita bisa mendengar, mengerti, dan melakukan firman-Nya. Mari kita angkat pujian ini bersama-sama.
memuliakan Tuhan di kehidupan kita. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku berjalanmu untuk memuliakan-Mu, mengiringku seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku berjalanmu untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu. Mari kita bersama-sama berdoa. Biarlah pada pagi hari ini Tuhan, sungguh kami boleh mengalami hadirat-Mu Tuhan. Sungguh hati kami dibawa untuk terus-menerus rindu akan Engkau Tuhan. Dan saat ini kami begitu merindukan akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Berbicaralah kepada setiap kami dan biarlah kebenaran firman-Mu itu betul-betul yang menaungi, yang mempengaruhi seluruh aspek hidup kami. Sehingga kehidupan kami menjadi satu penyembahan kepada Engkau. Karena itu Tuhan, inilah kami, pimpinlah kami. Di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Teman-teman dipersilakan duduk kembali. Teman-teman, selama bulan Februari kita sudah banyak membahas tentang ibadah ya. Jadi kalau masih ingat kita pernah di dalam bulan Februari itu membahas tentang keimaman. Kemudian kita membahas tentang bait Allah. Kalau masih ingat juga kita membahas tentang kurban persembahan, dan minggu yang lalu kita membahas tentang liturgi kita, liturgi GKY. Nah, pada pagi hari ini kita akan membahas tentang konsep yang sangat penting di dalam ibadah, yaitu Sabat, ya, Sabat. Bagaimana kita menemukan rest in Christ, ya, finding rest in Christ. Ini sebuah konsep yang penting bukan bagi orang Yahudi saja, tetapi bagi kita. Tetapi tentunya kita perlu memahami makna dari ibadah. Karena kemudian kalau kita lihat di dalam Perjanjian Lama, Sabat itu dilakukan pada hari ke-7, ya, pada hari Sabtu. Berbeda dengan kita orang Kristen, kita beribadah itu pada hari pertama, ya, hari Minggu. Hari Minggu itu hari pertama. Kenapa ada perbedaan ini? Dan bagaimana kemudian kita memahami konsep tentang Sabat ini? Maka kalau
maka saya mengajak kita untuk melihat kebenaran firman Tuhan. Kita coba lihat dari Perjanjian Lama terlebih dahulu. Minta tolong, apakah gaungnya bisa dikurangi Pak? Terlalu gaung suaranya. Kalau kita lihat di dalam konsep Sabat di dalam Perjanjian Lama, di dalam hukum Taurat, maka kita menemukan 3 konsep yang penting tentang arti dari Sabat. Yang pertama, kalau kita lihat, Sabat itu berbicara tentang beristirahat atau perhentian. Nah, saya lebih senang istilah bukan beristirahat, walaupun bahasa Inggris memakainya rest. Tetapi saya lebih senang itu kemudian kalau kita lihat nanti di dalam konsep Perjanjian Lama, nanti sampai Perjanjian Baru, itu penekanan penting lebih kepada perhentian. Perhentian, ya. Maka kalau kita lihat di dalam Kejadian pasal 2 ayat 2 sampai 3, ketika Tuhan selesai menciptakan hari pertama sampai hari ke-6, maka hari ke-7 tidak dikatakan Tuhan itu kelelahan. Kelelahan terus Tuhan capek, aduh saya mau istirahat dulu, enggak. Tetapi di situ dikatakan pada hari ke-7 Tuhan itu berhenti, ya. Tuhan itu berhenti, walaupun kemudian diterjemahkan di dalam bahasa Inggris itu sebagai rest, tetapi konsep rest di situ adalah Tuhan berhenti. Ya, Tuhan kita bukan Tuhan yang kecapean, bukan Tuhan yang kelelahan, bukan. Maka apa konsep yang ditekankan tentang perhentian itu? Maka kemudian di situ adalah satu konsep yang penting tentang perhentian, yaitu apa? Kita menikmati Tuhan, kita mendapatkan pemulihan bersama-sama dengan Tuhan. Kita mendapatkan sebuah persekutuan, ya. Dan di dalam persekutuan dengan Tuhan itulah kita betul-betul dipulihkan, bukan cuma sekedar fisik kita yang dipulihkan, tetapi yang konsep yang sangat penting adalah kerohanian kita. Itu disegarkan kembali. Jiwa kita, hati kita itu disegarkan kembali melalui persekutuan dengan Tuhan. Maka kita diajar pada hari yang ke-7 itu kita berhenti, kita kemudian melihat kembali karya Tuhan. Anugerah Tuhan di dalam sepanjang kehidupan itu, di dalam pimpinan Tuhan dari hari pertama sampai hari ke-6. Maka kemudian hari ke-7 kita boleh melihat bagaimana anugerah Tuhan yang begitu besar di dalam hidup kita. Maka di dalam hari ke-7 itulah kita datang menghadap Tuhan, bersekutu dengan Tuhan. Kemudian kita boleh mendapatkan kekuatan, sukacita, ya, persekutuan yang indah di dalam anugerah. Itu konsep yang penting tentang perhentian. Maka kemudian kalau kita baca dalam Keluaran 20 ayat 7 sampai 11, itu dikatakan sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Nah, konsep tentang perhentian ini kemudian nanti gagal dilaksanakan oleh Adam dan Hawa. Hari perhentian yang menjadi momen manusia itu datang dan menemukan sukacita, kekuatan, pemulihan di dalam Tuhan, tetapi kemudian Adam menolak Tuhan. Adam menganggap dirinya sendiri adalah Allah. Maka merasa tidak butuh Allah. Maka disitulah kemudian Adam dan Hawa itu jatuh dan kemudian gagal di dalam memahami tentang Sabat. Demikian juga orang Israel. Nanti orang Israel di sepanjang perjalanan sejarah mereka selalu gagal memahami tentang Sabat. Mereka melakukan ritual-ritual begitu taat, ada begitu banyak peraturan tentang hari Sabat. Sampai kalau kita mengerti baca itu ada begitu banyak. Itu kalau orang datang ngantar makanan itu harus tangan siapa yang keluar, harus tangan siapa yang masuk rumah, itu kita nggak boleh keluar, jadi aneh-aneh, ya. Tidak boleh keluar rumah itu dalam jarak tertentu, sejauh berapa meter boleh berjalan keluar dan sebagainya. Maka seperti itu orang Israel terjebak di dalam ritual-ritual mereka, kehilangan sesuatu yang sangat penting, yaitu persekutuan dengan Tuhan. Nanti itulah yang Tuhan koreksi, yang Tuhan tegur gitu ya. Orang Israel gagal memahami konsep tentang perhentian, yaitu menemukan sukacita dan persekutuan melalui Tuhan, ya, bersama dengan Tuhan. Dan mereka selalu menolak Tuhan.
Makanya kemudian dalam Mazmur 95 ayat 11 itu kemudian Tuhan demikian keras melalui Mazmur 95 itu berkata, orang Israel tidak bisa masuk ke perhentian, ya, tidak bisa masuk ke perhentian. Ini konsep yang ditekankan, perhentian. Sabat itu berbicara tentang perhentian. Konsep yang kedua di dalam Sabat adalah berbicara tentang kelepasan, ya, kelepasan dari perbudakan, kelepasan dari hutang. Maka kemudian nanti Sabat itu bukan cuma hari Sabat, nanti kita melihat ada tahun Sabat. Tahun Sabat adalah tahun yang ke-7. Maka di dalam tahun yang ke-7 orang Israel itu kemudian apa? Tanah tidak boleh ditanami, kemudian binatang-binatang tidak boleh bekerja, termasuk budak-budak. Itu terutama budak-budak mendapatkan kelegaan, kelepasan dari kerja keras. Maka selama 1 tahun mereka dibebaskan. Tetapi kemudian bukan cuma tahun Sabat, kita nanti mengenal yang disebut tahun Yobel. Nanti 7 tahun Sabat, ya, 7 kali tahun Sabat setelah 49 tahun, maka tahun Yobel, tahun yang ke-50, maka disitulah orang-orang yang tadinya jadi budak dibebaskan. Orang yang punya hutang, itu hutangnya dibebaskan. Orang yang jual tanahnya, kemudian tanahnya dikembalikan. Maka ini sebuah konsep yang sangat penting sekali ditekankan di dalam Sabat, dalam perjanjian lama, yaitu mengalami kelepasan dari hutang dan perbudakan. Nanti itu menggambarkan satu gambaran di depan, yaitu apa? Kelepasan dari hutang dan perbudakan dosa. Kelepasan tahun Sabat tahun Yobel itu bukan kelepasan yang sejati, tapi sebuah pengharapan melihat ke depan ada kelepasan dan pengharapan yang sejati, yaitu kelepasan dan pengharapan kelepasan dari hutang dan perbudakan dosa. Maka ini menjadi sebuah konsep yang penting, ya, yang kedua. Nah, yang ketiga, berbicara tentang Sabat itu adalah berbicara tentang karya keselamatan, ya, karya keselamatan Allah, yaitu membebaskan orang Israel dari perbudakan Mesir. Orang Israel yang diperbudak di Mesir dikeluarkan dan dibebaskan. Ini menjadi sebuah konsep yang penting. Dalam Ulangan 5 ayat 15 dikatakan, sebab haruslah kau ingat bahwa engkau pun dahulu budak di tanah Mesir dan engkau dibawa keluar dari sana oleh Tuhan Allahmu dengan tangan yang kuat dan lengan yang teracung. Itulah sebabnya Tuhan Allahmu memerintahkan engkau merayakan Sabat. Maka kemudian Sabat dipahami di dalam konteks keselamatan. Tetapi keselamatan karena terbebas dari perbudakan dari Mesir, itu adalah keselamatan yang bersifat sementara. Maka itu juga menggambarkan ke depan keselamatan yang bersifat kekal. Maka disitulah di dalam konsep Sabat itu yang berbicara tentang perhentian, kelepasan, dan keselamatan. Semuanya mengacu di dalam masa depan, dan itu semuanya nanti digenapi oleh siapa? Digenapi oleh Kristus. Digenapi oleh Kristus. Maka perhatikan Ibrani 3 ayat 14 itu dikatakan begini. Karena kita telah beroleh bagian di dalam Kristus, asal saja kita teguh berpegang sampai kepada akhirnya pada keyakinan iman kita yang semula. Nah, ini bicara di dalam konteks seluruhnya dalam pasal 3 sampai pasal 4 ayat 13 itu bicara tentang perhentian. Di mana digambarkan orang Israel itu gagal masuk di dalam perhentian, dan perhentian itu hanya ada di dalam Kristus. Hanya ada di dalam Kristus. Maka clear, ya. Kita lihat gambaran perjanjian lama tentang perhentian itu digenapi oleh Kristus. Demikian juga tentang keselamatan. Nanti itu semua digenapi oleh siapa? Oleh Kristus. Maka kalau demikian kita melihat bahwa Sabat itu kemudian yang pemahaman Sabat yang sejati, kemudian kita mengerti itu kita dapatkan melalui Kristus, ya, melalui
Kristus. Makanya kemudian Matius 11 ayat 28, Tuhan Yesus berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Maka ini kalimat yang penting. Kelegaan apa? Maka di dalam Kristuslah kita mendapatkan sukacita yang sejati. Maka di dalam Kristus kita mendapatkan ketenangan yang sejati. Manusia di dalam dunia, di dalam keberdosaan, hidup di dalam keresahan. Manusia tidak pernah mendapatkan damai sejati. Manusia tidak pernah mendapatkan sukacita yang sejati. Hanya di dalam Kristuslah kemudian kita mendapatkan sukacita damai yang sejati. Maka itulah konsep tentang kelepasan tadi ya. Dari hutang dosa, perbudakan dosa di dalam Kristus karena kita sudah dibebaskan dari hutang dan perbudakan dosa. Hidup kita bukan lagi hidup di dalam keresahan. Manusia di dunia ini selalu resah. Karena apa? Karena di dalam keberdosaan mereka mencari sesuatu yang bagaimana setelah aku mati meninggalkan dunia ini, aku kemana? Resah dan takut. Tetapi di dalam Kristus kita tidak takut lagi. Kita mengalami kemudian satu hal yang penting bahwa aku sudah menang. Karena Kristus sudah membebaskan aku. Maka ini sebuah konsep yang penting tentang kelepasan. Perhentian, kelepasan dan keselamatan itu semua digenapi di dalam Kristus. Makanya kemudian Kristus dalam Matius 5 ayat 17 berkata, jangan menyangka aku datang untuk menghapuskan hukum Taurat. Tuhan tidak datang untuk menghapuskan hukum Taurat, tetapi apa? Aku datang untuk menggenapi. Nah, ini banyak orang juga salah memahami. Wah, melihat hari Sabat seperti hukum Taurat yang kemudian harus kemudian ditaati di dalam peraturan-peraturan berbagai macam begitu ya. Tetapi lupa, Yesus itu ngomong apa? Aku datang untuk menggenapi. Apa arti menggenapi? Maka konsep Sabat yang bicara tentang perhentian, kelepasan dan keselamatan itu digenapi oleh Kristus. Maka kita memahami kalau demikian di dalam Kristus Sabat itu bukan lagi persoalan hari atau waktu. Bukan persoalan hari atau waktu, teman-teman. Coba perhatikan di dalam Markus pasal 2 ayat 27 sampai 28. Lalu kata Yesus kepada mereka, hari Sabat diadakan untuk manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat. Jadi anak manusia adalah juga Tuhan atas hari Sabat. Nah, konteks ayat ini berbicara sebuah konflik antara orang Farisi ahli Taurat dengan Tuhan Yesus. Yang nanti kita mendapatkan banyak konflik tentang Sabat itu antara orang Farisi dengan Tuhan Yesus. Maka orang-orang Farisi melihat pada hari Sabat murid-murid Tuhan Yesus itu memetik gandum. Pada zaman itu hari Sabat tidak boleh memetik gandum karena memetik gandum dianggap bekerja. Maka Tuhan Yesus berkata enggak. Ya. Sabat diadakan untuk manusia, bukan manusia untuk Sabat. Maka disitulah kemudian Tuhan ingin berkata, aku sudah menggenapinya. Bukan lagi diikat dengan hari. Nanti kita akan lihat lebih dalam. Kalau demikian apa? Begitu ya. Nah, Yohanes 5 ayat 17. Tetapi ia berkata kepada mereka, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Ini konteksnya juga sama. Ingat cerita kolam Siloam, yang namanya dipakai rumah sakit Siloam, kolam Siloam. Cerita di mana seorang yang lumpuh, sakit itu dia berpuluh-puluh tahun, dia tidak bisa sembuh. Karena apa? Kalah bersaing. Waktu kolam Siloam itu bergoncang, siapa yang pertama kali masuk kolam itu sembuh. Ya. Tapi karena dia lumpuh, dia kalah bersaing. Orang buta masih bisa lari. Ya. Orang sakit, tangannya buntung atau macam-macam begitu, masih bisa lari. Lah ini dia kalau lumpuh gimana lari? Maka selalu kalah. Dan disitulah Tuhan Yesus, dia berjumpa dengan Tuhan Yesus, atau lebih tepatnya Tuhan Yesus menjumpai dia dan menyembuhkan dia. Nah, Tuhan menyembuhkannya pada hari apa? Pada hari Sabat. Maka orang-orang Yahudi begitu marah, dicatat dalam Injil Yohanes itu, mereka mau menganiaya Yesus. Maka Tuhan Yesus berkata apa? Tuhan Yesus kemudian berkata,
Bapakku bekerja sampai sekarang, aku pun bekerja. Maka kemudian kita melihat di dalam Kristus itu kemudian hukum Taurat itu sudah digenapi, ya. Maka kalau kita lihat tidak perlu kita potong kambing lagi, tidak perlu disunat lagi, karena semua itu melambangkan tentang apa? Kristus. Dan itu sudah digenapi oleh Kristus. Kemudian kalau kita baca Matius pasal 5 di mana Tuhan Yesus kata, aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat tetapi untuk menggenapinya. Kemudian kita melihat Tuhan Yesus berbicara tentang hukum membunuh. Ada 10 hukum. Teman-teman, itu sudah digenapi di dalam Kristus. Bukan lagi kemudian kita bicara orang Kristen tidak boleh membunuh. Ya pasti tidak boleh membunuh. Tetapi Tuhan Yesus kemudian di dalam penggenapannya berbicara tentang apa? Barang siapa berkata kepada saudaranya jahil, dia sudah membunuh. Tuhan Yesus melihat kepada akar, yaitu kemarahan dan dendam. Maka manusia di dalam keberdosaan tidak mampu mengampuni. Di dalam Kristus itu jauh lebih dalam lagi, yaitu apa? Kita bukan persoalan tidak boleh membunuh, tidak boleh hidup dalam kemarahan dan kepahitan. Karena di dalam Kristus kita sudah diampuni dosa kita. Kita sudah dipulihkan. Ini penekanan yang Tuhan Yesus kerjakan. Maka di dalam Kristus ini Sabat. Di dalam Kristus itulah Sabat. Kita menemukan apa? Sukacita. Kita menemukan kelepasan. Kita menemukan keselamatan, pengampunan dosa. Dan kita menemukan perhentian kita. Dan inilah yang kemudian disadari oleh para rasul, teman-teman. Maka nanti dalam Kisah Rasul pasal yang ke-15 terjadi sebuah perdebatan. Kenapa terjadi perdebatan? Maka para rasul berkumpul mengadakan persidangan pertama, ya, mungkin persidangan sinode gereja seluruh dunia yang pertama. Sampai sekarang nggak ada lagi. Terjadi apa? Rupanya terjadi satu pergumulan ketika ada orang-orang bukan Yahudi yang kemudian percaya kepada Tuhan Yesus. Kemudian mereka tidak lagi ikut menjalankan aturan-aturan hukum Tauratnya orang Yahudi. Mereka hidup dengan cara hidup mereka. Yang tadinya makan babi, tetap makan babi. Orang Yahudi nggak boleh makan babi. Ya, mereka yang tidak disunat, tetap tidak disunat. Orang Yahudi disunat. Maka orang Yahudi kebingungan, orang Kristen Yahudi ini. Loh ini gimana? Maksa orang-orang bukan Yahudi, kamu harus disunat, kamu harus kemudian melakukan ini dan itu. Termasuk melakukan hari Sabat. Orang-orang non-Yahudi yang percaya kepada Tuhan tidak mengenal konsep Sabat. Paksa harus lakukan. Maka Paulus tidak setuju. Paulus kemudian datang ke Yerusalem dan kemudian terjadilah persidangan. Dalam persidangan itu kemudian di dalam pimpinan Roh Kudus, para rasul kemudian menetapkan orang-orang Kristen bukan Yahudi tidak perlu lagi melaksanakan hukum Taurat. Clear ya? Itu Kisah Para Rasul pasal 15 jelas sekali. Tidak lagi dipaksa untuk melakukan hukum Taurat, tidak usah disunat, tidak usah melakukan ritual-ritual dan sebagainya yang tercatat di dalam hukum Taurat. Paulus di dalam Galatia pasal 4 ayat 10 kemudian berkata, kamu dengan teliti memelihara hari-hari tertentu, bulan-bulan, masa-masa yang tetap dan tahun-tahun. Ini konteksnya sama. Yaitu terjadi orang-orang Yahudi Kristen memaksa orang-orang Kristen yang bukan Yahudi untuk kemudian melakukan hukum Taurat. Termasuk di dalamnya melakukan apa? Ikut kepada hari-hari perayaan orang Yahudi, termasuk juga hari Sabat di situ. Maka Paulus kemudian menegur orang-orang Kristen Yahudi ini. Kamu salah, ya. Maka clear, para rasul tidak memaksakan untuk melaksanakan hukum Taurat, termasuk di dalamnya Sabat. Karena para rasul memahami Sabat bukan lagi di dalam konteks hari atau waktu. Maka perhatikan ibadah yang dilakukan di dalam perjanjian baru, ya, di dalam perjanjian baru. Kalau kita baca Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 46, kalau kita baca Kisah Para Rasul pasal 19 ayat 9, itu orang Kristen ibadahnya kapan? Setiap
hari. Setiap hari. Wah, luar biasa ya. Dikatakan setiap hari mereka beribadah dan setiap hari mereka memecahkan roti. Memecahkan roti itu maksudnya apa? Perjamuan kudus. Jadi kalau kita tahu baca di dalam Perjanjian Baru, memecahkan roti itu selalu menunjuk kepada apa? Perjamuan kudus. Maka bayangkan setiap hari anak-anak Tuhan itu kebaktian dan setiap hari melakukan perjamuan kudus. Every day. Tetapi kemudian terjadi perkembangan dan pergeseran. Maka kemudian dengan bertumbuhnya gereja, semakin besarnya gereja, dan gereja semakin matang, semakin dewasa, maka kemudian jemaat rupanya tidak melakukan kebaktian setiap hari. Maka kemudian dicatat di dalam Perjanjian Baru, itu mereka melakukan kebaktian atau ibadah hari pertama atau hari Tuhan. Nah ini ya, kita pahami. Nanti sampai sekarang kita juga melakukan kebaktian itu hari pertama atau hari Tuhan. Itu sama kita sekarang ini. Kisah para Rasul pasal 20 ayat 7 dikatakan pada hari pertama minggu itu. Pada hari pertama minggu itu. Kalau Sabat itu hari ketujuh. Ketika kami berkumpul untuk memecah-mecahkan roti, Paulus berbicara dengan saudara-saudara di situ. Karena ia bermaksud untuk berangkat pada keesokan harinya. Pembicaraan itu berlangsung sampai tengah malam. 1 Korintus 16 ayat 2. Pada hari pertama dari tiap-tiap minggu, hendaklah kamu masing-masing sesuai dengan apa yang kamu peroleh, menyisihkan sesuatu dan menyimpannya di rumah, supaya jangan pengumpulan itu baru diadakan kalau aku datang. Rupanya Paulus mengajak jemaat di Korintus untuk mengumpulkan sumbangan bagi jemaat di Yerusalem yang sedang menderita. Dan kenapa kok dikumpulkannya pada hari pertama? Karena pada hari pertama orang-orang Kristen itu berkumpul dan beribadah. Ya, pada hari pertama yaitu hari Minggu, orang-orang Kristen berkumpul dan beribadah. Tetapi kemudian istilah hari pertama itu berubah menjadi kemudian berkembang menjadi disebut hari Tuhan. Kalau kita baca dalam Wahyu pasal 1 ayat 10 dikatakan pada hari Tuhan aku dikuasai oleh Roh dan aku mendengar dari belakangku suatu suara yang nyaring seperti bunyi sangkakala. Pada hari Tuhan, istilah hari Tuhan itu dipahami hari di mana orang-orang Kristen beribadah. Kenapa disebut hari Tuhan atau hari pertama? Karena rupanya kemudian orang Kristen ingin mengingat sebuah peristiwa yang penting, yaitu apa? Kebangkitan Tuhan Yesus. Jadi kenapa kok orang Kristen beribadah pada hari Minggu atau hari pertama? Karena mereka ingin mengingat apa? Mengingat akan kebangkitan dari Tuhan Yesus. Maka di dalam setiap hari Minggu itulah orang Kristen juga kemudian memecahkan roti, yaitu apa? Melakukan perjamuan kudus. Maka kemudian setiap hari Minggu orang-orang percaya gereja mula-mula itu apa? Memperingati Jumat Agung dan Paskah, terutama kebangkitan Tuhan. Jadi kalau kita pahami, sebenarnya kita beribadah setiap hari Minggu itu untuk kita apa? Mengingat kebangkitan Tuhan. Jadi setiap hari Minggu kita itu sedang merayakan apa? Setiap hari Minggu kita sedang merayakan apa? Paskah. Paskah, kebangkitan Tuhan. Jadi jangan salah paham. Seringkali kita memahami kalau kita merayakan Paskah itu 1 tahun 1 kali, betul nggak? Ya. Padahal bukan. Setiap hari Minggu itu orang-orang Kristen sedang merayakan Paskah. Jadi ini unik ya. Kita seringkali cuma memahami Paskah itu nanti kalau tahun ini tanggal 4 April itu kita merayakan Paskah. Padahal setiap hari Minggu kita sedang merayakan Paskah. Momen hari Minggu di mana jemaat mengingat kebangkitan Tuhan adalah momen celebration. Momen perayaan, sukacita. Maka di situ di dalam
kebaktian di hari Minggu ketika mengingat kebangkitan Tuhan, jemaat juga mengalami persekutuan bersama-sama dengan Tuhan. Mengalami apa? Perhentian. Mengalami perhentian. Maka tema kita itu pagi hari ini bagus sekali ya. Finding rest. Restnya bukan di dalam tidur, bukan ya. Di dalam jalan-jalan ke mall, bukan. Tetapi in Christ. Karena itulah makna Sabat. Kita menemukan melalui Kristus itu sukacita yang sejati, kelepasan yang sejati. Makanya kemudian kalau kita memahami makna Sabat, ibadah kita itu selalu sentralnya siapa? Kristus. Kristus itu yang selalu menjadi sentral di dalam ibadah kita. Maka kemudian kita lihat dua konsep yang penting di dalam pemahaman tentang Sabat, bukan lagi soal hari, ya, tetapi soal apa? Perayaan sukacita, menikmati kemuliaan Tuhan, menikmati persekutuan bersama Tuhan secara pribadi dan komunal. Ini yang harus dipahami. Secara pribadi dan secara komunal. Secara pribadi kita mengalami persekutuan dengan Tuhan. Tetapi secara komunal juga sebagai bersama-sama sebagai satu tubuh, kita juga menikmati persekutuan dengan Tuhan. Maka teman-teman, ini konsep yang penting saya ingin tekankan. Karena apa? Di tengah-tengah pandemi ini saya tahu banyak yang ikut ibadah bukan pada jamnya. Kita tetapkan bersama secara komunal jam 10 pagi kita beribadah. Tapi saya tahu seringkali jam 10 atau jam 7.30 yang ikut itu nggak terlalu banyak. Setelah selesai kebaktian baru apa? Baru banyak. Nanti beda-beda jamnya tambahnya. Nanti ada yang kemudian selesai jam 10, jam 11, jam 12 itu mulai banyak. Nanti sore baru tambah banyak lagi. Saya lagi berpikir ini kita cuma memahami konsep ibadah secara apa? Pribadi doang. Nggak salah, tetapi kurang. Ada satu yang perlu kita pahami adalah ibadah itu adalah juga terjadi secara apa? Komunal. Secara bersama-sama sebagai satu tubuh. Karena itu kita mulai harus mendisiplin diri, kalau kebaktian jam 10 ya kita mulai jam 10. Bersama-sama. Nah ini yang kemudian hilang di dalam ibadah kita secara online. Kita kemudian kehilangan semangat untuk mendisiplin diri, mengikuti ibadah bersama-sama sesuai dengan jamnya. Padahal mengalami persekutuan bukan cuma secara pribadi, persekutuan dengan Tuhan, tapi juga bersama-sama sebagai satu tubuh. Yang kedua adalah penantian hari perhentian yang kekal. Kita sudah mendapat perhentian, tetapi belum lengkap, belum sempurna. Nanti ketika Yesus datang kedua kali, itu hari perhentian itu yang sempurna baru kita terima. Jadi ini konsep yang penting, selalu dalam ibadah itu selalu kita ingat apa? Menanti kedatangan Tuhan. Makanya di dalam perjamuan kudus itu selalu ditutup dengan perkataan apa? Ketika kamu makan roti dan minum dari cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai apa? Sampai ia datang kembali. Itu konsep tentang hari perhentian. Nanti satu saat. Jadi ini sebuah konsep yang penting sekali kalau kita pahami. Apakah kita sedang melaksanakan Sabat? Iya. Tapi bukan Sabat seperti orang Yahudi. Kita memahaminya di dalam persekutuan bersama dengan Kristus. Di dalam anugerah dan mengalami anugerah Kristus itu adalah Sabat kita. Kalau demikian bagaimana dengan konsep beristirahat secara fisik? Bagaimana dengan konsep istirahat secara fisik? Memang Sabat, salah satu aspek dari Sabat adalah istirahat secara fisik. Tetapi penekanan yang paling utama adalah Sabat adalah 3 tadi, yaitu apa? Perhentian, kelepasan, dan keselamatan. Istirahat, saya menyadari ada jemaat-jemaat, mungkin bukan cuma di Makassar ya, tapi di Makassar saya menyadari hari Minggu masih buka toko dan sebagainya. Tapi ini juga dialami oleh jemaat mula-mula. Jemaat mula-mula itu kebanyakan adalah para budak.
para budak, mereka hari Minggu bekerja, para budak gak ada istirahatnya, begitu loh. Tetapi mereka bisa mengatur waktu di tengah-tengah di kesibukan itu mengambil satu istirahat, tidak selalu harus hari Minggu. Termasuk saya sebagai hamba Tuhan. Saya justru hari Minggu ngapain? Tanda kutip, bekerja. Bukan istirahat hari Minggu. Hari Minggu hari yang paling sibuk. Kalau demikian, saya melaksanakan Sabat enggak? Sabat. Tapi konsep tentang istirahat, iya. Karena itulah Sinode begitu baik menetapkan hari Senin itu hari liburnya hamba Tuhan. Maka sebenarnya konsep tentang istirahat fisik itu adalah nanti tidak terikat. Kita bisa atur, yang penting begini. Dalam 7 hari harus ada 1 hari kita berani mendisiplin diri untuk kita libur. Ya paling gampang apa? Barengan sama hari Minggu, supaya tidak terlalu banyak waktu, gitu ya. Tetapi kalau memang kesulitan ya nggak apa-apa. Yang penting adalah di dalam 1 minggu, dalam 7 hari itu ada 1 hari kita betul-betul istirahat dan libur. Maka pemahaman tentang Sabat kita harus pahami itu kita mengalami perhentian, yaitu apa? Persekutuan sukacita, kelepasan, kelegaan bersama-sama dengan Kristus. Ini menjadi satu momen penting. Dan di dalam Sabat itulah kemudian kita celebration. Ya, selalu menjadi momen celebration. Jadi kebaktian kita bukan momen apa? Ya momen celebration. Ya makanya saya senang sekali kebaktian kita menyanyi dengan penuh semangat, penuh sukacita. Itu celebration. Ya itulah kemudian di dalam Sabat kita kerjakan. Biarlah di dalam konsep tentang Sabat ini kita mengerti kembali tentang makna dari ibadah kita, ya, tentang makna dari ibadah. Mari kita bersama-sama tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, firman-Mu sudah berbicara kepada setiap kami. Kami boleh melihat arti Sabat itu sesungguhnya sudah digenapi di dalam Engkau. Di dalam Engkau Tuhan Yesus, kami menemukan hari perhentian itu. Di dalam Engkau Tuhan Yesus, kami menemukan keselamatan itu. Di dalam Engkau Tuhan Yesus, kami menemukan kelepasan itu. Di dalam Engkau Tuhan, kami boleh menikmati, kami boleh mengalami persekutuan bersama-sama dengan Engkau. Kami boleh dipulihkan kehidupan kami secara rohani. Karena itu Tuhan, terima kasih. Kami boleh mengalami Engkau di dalam kehidupan kami. Di dalam anugerah-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur. Kami mengucap syukur. Di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Teman-teman, ada beberapa warta yang perlu kita perhatikan. Minggu ini kita sudah live streaming, ya. Kita sudah berjalan live streaming. Memang minggu lalu tidak sempat kita umumkan, tetapi minggu ini kita sudah berjalan live streaming dan minggu depan kita juga akan melakukan ibadah kita secara live streaming. Teman-teman bisa melihatnya di channel YouTube GKY Makassar maupun di channel Redeemer, ya. Untuk kebaktian doa, Rabu pukul 19.30 kita ada kebaktian doa secara live streaming juga melalui channel YouTube GKY Makassar. Teman-teman, saya mengundang untuk kita bersama-sama ikut di dalam kebaktian doa kita. Terus saya ingin mengingatkan kepada kita teman-teman untuk mendaftarkan diri ikut pemilihan majelis kita nanti tanggal 11 April. Jadi nanti tinggal minggu depan ya pendaftaran yang terakhir. Saya dorong untuk kita ambil bagian untuk ikut dalam pemilihan majelis, segera daftarkan diri. Sampai sekarang di GKY Makassar ini yang milih secara manual itu 92 orang. Yang memilih secara e-voting itu 241 orang. Jemaat kita cukup harusnya 500-an lebih ya, 600-an ya. GKY Palopo secara manual itu yang memilih manual itu 92 orang,
yang memilih secara e-voting 4 orang. Saya terus mendorong kita untuk mendaftarkan diri teman-teman untuk pemilihan majelis ini. Sebentar dari sinode akan ditayangkan sebuah video. Kenapa nggak keluar suara? Kembangkan agar supaya kehidupan ibadah, kehidupan Salam sejahtera bagi seluruh anggota Jemaat GKI dimanapun berada. Tidak terasa sudah 1 tahun kita menghadapi pandemi COVID-19. Dampak perubahan karena pandemi ini sangat nyata di banyak area kehidupan, termasuk dalam kehidupan bergereja. Banyak strategi dan cara baru yang harus dipikirkan, diterapkan, dan dikembangkan agar supaya kehidupan ibadah, kehidupan pembinaan, pelayanan, persekutuan, dan pekabaran Injil tetap bisa berjalan dengan baik. Pada tahun ini, Sinode memutuskan untuk tetap melaksanakan pemilihan majelis baru bagi jemaat-jemaat yang mandiri atau yang dewasa. Di dalam situasi dan kondisi yang masih belum sepenuhnya normal ini, mau tidak mau kita harus memakai cara dan prosedur yang agak berbeda dari biasanya. Tetapi yang lebih penting adalah partisipasi dari seluruh anggota jemaat GKY dalam pemilihan majelis baru ini. Kita tahu bahwa pemilihan majelis jemaat adalah pemilihan para pemimpin gereja. Kepemimpinan yang baik di satu gereja sangatlah penting untuk kehidupan bergereja itu. Oleh sebab itu, kami mengajak seluruh anggota jemaat GKY untuk berpartisipasi aktif dalam pemilihan ini dengan mendaftarkan diri dan juga mempersiapkan waktu khusus di hari pemilihan yang sudah ditentukan, yaitu tanggal 11 April 2021. Terima kasih untuk segala perhatian dan partisipasi yang diberikan. Tuhan memberkati. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan bagi jemaat yang beribadah online di rumah dapat memberikan persembahan melalui scan barcode yang ada di layar. Kunaikan syukurku. Mari kita memuji Dia, menyembah Dia, dan meninggikan Dia sambil bertepuk tangan. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa, kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menarik, memuliakan-Mu, dibebaskan, dibangkitkan hidup yang Kau berikan ini hanya untukku. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa, kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menarik, memuliakan-Mu, dibebaskan, dibangkitkan hidup yang Kau dan kini hanya untukmu.
Mari kita sama-sama menaikkan syukur. Naikkan syukurku, naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menaik, memuliakanmu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau berikan kini hanya untukmu, berhenti, meninggikan namamu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau berikan kini hanya untukmu, hidup yang kau berikan kini hanya untukmu. Mari kita satu dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan atas berkat yang telah Kau berikan kepada setiap kami. Saat ini kami telah memberikan sebancil Tuhan dari apa yang telah Kau percayakan kepada kami. Kiranya persembahan ini Tuhan dapat terus dipakai untuk memperlebar kerajaan-Mu di tempat ini. Inilah doa yang kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Segala puji, hormat, dan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari teman-teman kita bersama-sama bangkit berdiri. Matius 11 ayat 28, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat yang dari Allah Tritunggal. Kasih yang sempurna dari Allah Bapa, anugerah yang begitu ajaib dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan, pimpinan, kekuatan, pertolongan dari Allah Roh Kudus, menyertai teman-teman sekalian dimanapun engkau berada, dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.
teman-teman dipersilakan duduk saat teduh, dan bagi teman-teman GKY Palopo diingatkan minggu depan ibadah akan dilaksanakan secara hybrid. Bagi teman-teman yang belum menyelesaikan persembahan dapat menyelesaikannya. Lord, how can I repay all you ever give to me? Your endless love, an eternal flame. Lord, if you say the word, I will take your blessing cup, and I will call on your holy name. I trusted when untrusting through the night of pain. In my anguish and affliction, human help was vain. Lord, how can I repay all you ever give to me? Your endless love, an eternal flame. Lord, if you say the word, I will take your blessing cup, and I will call on your holy name. You unbound me, gave me freedom. You I gladly serve. In thanksgiving, I will offer praise without reserve. Lord, how can I repay all you ever give to me? Your endless love, an eternal flame. Lord, if you say the word, I will take your blessing cup, and I will call on your holy name. In the service of your people, I will spend my day.